warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita pagi ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang kesempatan ini mungkin saya ingin coba sampaikan. Yang pertama, saya ingin meluruskan. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah bukan di bulan Muharram ya. Jadi suatu ketika ada salah satu khatib ya, masih muda, berapi-api itu, di salah satu masjid yang kebetulan saya sholat Jumat di situ. Khatib itu bilang gini, pada hari ini 1441 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saking semangatnya mungkin dia ya. Jadi beliau mengatakan pada hari ini 1441 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Selesai khutbah saya mendekati DKM, boleh gak saya ketemu dengan khotibnya? Ya, ternyata memang ya khotibnya ini belajarnya dari kitab Google sama YouTube gitu ya. Sekali salah diulang-ulang terus. Jadi yang tepat Rasulullah hijrah bulan apa? Ada yang tahu? Rasulullah itu lahir, hijrah, dan wafat di tanggal dan bulan yang sama. Indah kan? Bulan apa? Rabiul Awal, tanggalnya 12. Jadi Rasulullah itu hijrah di bulan Rabiul Awal. Lebih tepatnya berangkat pada tanggal 1 dan kemudian tiba di Madinah 12 hari pada tanggal 12. Kemudian mengapa perayaan 1 Muharram diperingati sebagai tahun baru Hijriah? Dahulu Islam itu tidak punya kalender sendiri, nggak punya almanak Islam, jadi masih ikut kalender Masehi. Tetapi bulan-bulannya sudah ada. Jadi bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, itu semua dari dulu sudah ada. Ya. Tetapi tahunnya itu berdasarkan peristiwa penting. Makanya Nabi lahir tahunnya tahun gajah misalnya. Itu tidak berarti tahun gajah itu sekali itu aja ya. Masih diingat pokoknya sekitar kejadian peristiwa gajah yang dibawa Abraha lah kayak gitu. Maka kemudian setelah Rasulullah wafat, jadi penetapan setelah Rasulullah wafat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab meminta pendapat para sahabat, kita sebaiknya punya tahun. Usulan-usulan itu ada muncul dari berbagai kalangan. Ada yang mengusulkan ya tahun Islam itu berdasarkan lahirnya Nabi, ada yang berdasarkan dari peristiwa turunnya Quran atau Yaumul Bi'tsah ya, Nabi diangkat jadi Rasul. Ada yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj, dan lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengusulkan peristiwa hijrah. Tentu semua usulan punya latar belakang, punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa bukan peristiwa lahir Nabi? Karena peristiwa lahir Nabi itu nggak ada yang bisa diteladani. Maksudnya apa? Lahir kan alamiah, meneladani apanya? Kemudian misalnya peristiwa turunnya wahyu itu kan spesial Nabi. Apakah kita juga menerima wahyu? Apalagi Isra Mi'raj itu super spesial. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha 1 malam, kita nggak akan bisa meniru itu. Nah, sedangkan hijrah adalah di Quran diulang berkali-kali. Ada perintah untuk hijrah kita ini. Dan argumentasi yang paling kuat adalah hijrah ini betul-betul Nabi Muhammad melakukan layaknya manusia pada umumnya seperti kita. Nggak ada yang spesial.
Cerita hijrah itu kan berawal dari Nabi Muhammad yang 13 tahun berdakwah di Mekah itu mendapatkan tantangan, mendapatkan hambatan, gangguan, apalagi rintangan, intimidasi, pengikutnya disiksa, diboikot, diblokade, bahkan ada embargo ekonomi dan sosial luar biasa kan. Pergi ke Taif dilempari batu, pengikut-pengikutnya disiksa, dianiaya, ada yang dibunuh, ada yang dikeluarkan khususnya, ada yang ditindih dengan batu besar seperti Bilal bin Rabah, ada yang dipakaikan baju besi yang dipanaskan, luar biasa siksaan itu. Nabi Muhammad SAW sendiri pun Masya Allah dicaci maki, dihardik, dilempari kotoran, itu 13 tahun. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang kafir terutama jahiliyah itu memperlakukan seperti itu? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan ya. Pertama adalah alasan keyakinan. Selama ini mereka meyakini Tuhan-Tuhan yang terlihat, yang nampak. Ada berhala, patung, itu arca-arca itu ya, Lata, Manata, Uzza dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad membawa Tuhan yang nggak kelihatan, Qul huwallahu ahad. Jelas menurut orang-orang jahiliyah, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini bertentangan dengan paham teologi yang selama ini dipahami oleh orang jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah egalitarianisme atau kesetaraan. Di zaman jahiliyah itu ada kasta, ada ya orang burju gitu ya, orang jet set, orang berada, ada proletar gitu, ada rakyat jelata. Kalau di kita itu ada ya orang bawahan dan seterusnya. Begitu Nabi Muhammad datang membawa ajaran apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Itu kan jelas. Orang-orang yang tadinya mendapatkan status sosial yang tinggi, terhormat, dengan adanya risalah yang dibawa Nabi Muhammad, dia menjadi ini Islam nggak benar ini. Saya kemarin dihormati gara-gara ajaran Muhammad, saya jadi nggak terhormat. Karena Nabi Muhammad mengatakan yang terhormat itu yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun kalau nggak bertakwa nggak terhormat di mata Allah. Ini menyinggung perasaan kafir Quraisy, terutama orang-orang jahiliyah. Dan yang ketiga tentu ekonomi. Jadi sebelum Islam datang, sebenarnya riba, ya, rentenir, atau kekuasaan kapitalisme itu luar biasa. Jadi orang hutang, bunganya berbunga, bahkan nanti disita kekayaannya, istrinya, anaknya, itu sudah terjadi. Ini ekonomi kapitalisme yang luar biasa, sangat mencekik. Nah, Islam datang, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. 3 hal itu terusik. Akidahnya terusik, ya, teologinya atau paham ketuhanannya, sosialnya terusik, ekonomi terusik. Di mana-mana kalau orang 3 itu terusik, biasanya memang berontak. Ya siapapun kalau sudah mulai perut diganggu kan apapun dia akan ladenin kan gitu. Oleh karenanya Nabi Muhammad ditentang. Nah, puncak penentangan ini ketika 2 orang pendukung Nabi, siapa itu? Abu Talib dan Khadijah wafat. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj itu. Itu menjadi-jadi. Akhirnya sampai puncaknya pada tanggal 1 bulan Rabiul Awal, berkumpullah seluruh kabilah-kabilah Quraisy itu di sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Tapi sayang sekali ya, Darun Nadwa itu tidak diabadikan tempatnya. Jadi kira-kira posisinya itu sekarang antara Babul Fatah dan Babul Umroh. Jadi tangga eskalator yang baru, di sebelah sisinya Hotel Intercontinental yang aksesnya ke tempatnya Pak Pangeran itu apa? Hilton Convention ya, itu hafal banget. Disitulah berkumpul orang-orang dari perwakilan semua kabilah membawa senjata masing-masing. Tujuannya apa? Mengepung rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi Muhammad tempatnya tidak jauh dari tempat kita tahallul atau marwah. Marwah keluar itu ada sekarang namanya maktabah atau library atau perpustakaan. Rumah Nabi di situ. Mereka sepakat, ayo sekarang kita serbu Muhammad. Karena ada sayembara
yang dikeluarkan oleh Abu Lahab, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan 100 onta yang eksklusif. Onta itu dulu kendaraan, sekarang mungkin siapa yang mendapatkan itu akan dapat 100 Lamborghini atau Ferrari gitu. Semua orang mendengar saya pada ini semangat bahwa Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor onta. Semua berebut. Mengapa perwakilan kabilah-kabilah agar nanti kalau Muhammad ini meninggal wafat atau terbunuh, nggak ada yang saling nuduh ini kabilahmu, enggak, kita sama-sama ini, kita rame-rame ngeroyoknya gitu. Itulah politis, nuansa politis pada peristiwa hijrah ini. Akhirnya singkat cerita, terkepunglah rumah Nabi Muhammad dan kemudian mereka teriak lantang, Muhammad keluar. Itu menjelang fajar terbit. Sebelum Nabi Muhammad meninggalkan tempat, Nabi Muhammad pesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tunggu di ruangku ini, gunakan selimutku. Ali itu luar biasa ya. Makanya di alam Al-Quran dipuji, wa minan nasi may yashtari nafsahu tigha mardatillah. Ada orang-orang yang merelakan jiwanya demi mardatillah, ridwan Allah. Itu maksudnya adalah Sayyidina Ali. Tahu kan resikonya apa di situ? Taruhannya apa? Nyawa. Itu digedor rumahnya, ternyata dibuka Ali. Ali bukan target. Orang kafir untung saja membuka tabir atau semacam horden itu, kelambu, sehingga ada sedikit sinar matahari, kelihatan itu Ali. Kalau enggak mungkin sudah habis Ali itu. Karena digambarkan tubuh atau postur Ali bin Abi Thalib itu sangat menyerupai baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad kapan keluar? Ternyata Nabi Muhammad itu keluar sebelum fajar menyingsing bersama Abu Bakar, bersama ontanya, dan menjelang keluar Nabi Muhammad itu mengambil segenggam debu. Nah, ini cerita sering ya didengarkan, debu atau ada yang mengatakan pasir, kemudian membaca satu ayat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Hafal? Kita baca sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bapak Ibu masih lihat saya? Masih lihat saya? Oh, berarti nggak manjur. Ini namanya ayat hipnoterapi, ayat hipnotis. Nabi Muhammad baca ini dalam kondisi emergensi. Nabi Muhammad lewat, orang kafir diem, nggak lihat. Singkat cerita, Nabi berangkat ke Gua Sur dan Nabi Muhammad terselamatkan. Orang kafir Quraisy mencadar. Sebenarnya kalau saya pernah baca buku sejarah, tapak kaki Nabi itu terlihat. Di jauh padang pasir ada ontanya namanya kiswah, mana yang terlihat. Dikejar. Tapi Nabi Muhammad hebatnya, Madinah itu posisinya sebelah utara ya, utara Makkah. Nabi Muhammad ke arah selatan, ke Gua Tur itu mengecok. Inilah strategi yang dulu yang Nabi lakukan, mengecok para pemburu beliau itu ya. Masuk ke Gua Tur atas, luar biasa di Gua Tur itu. Pertama kali yang menemukan jejak itu namanya Suraqah ya. Kejar Nabi Muhammad. Ini pasti belum lama, jejak masih ada. Suraqah. Gua Tur itu tingginya aja katanya sekitar berapa kilo, 2,5 kilo katanya ya, kalau diikuti alurnya itu. Tapi Suraqah yang gagah perkasa yang kuat dengan senjata yang sudah terhunus itu, pikirannya dihancurkan oleh makhluk-makhluk lemah. Pohon-pohon yang lewat itu, pohon itu tumbuh baru saja. Inilah mukjizatnya. Sehingga akhirnya sebagian mereka, ini nggak mungkin ada orang lewat gitu. Kalau ada orang lewat pasti pohonnya terkoyak. Tapi Suraqah yakin, oh ada, ini paling pohon baru tumbuh ini. Dan seperti sudah menjalan gitu pohon itu. Suraqah yakin naik. Begitu sudah dekat mulut gua, ada burung merpati bertelur. Yang lain mundur lagi, sebagian itu. Saya mau 100 ekor onta tadi. Kalau ada orang lewat, pasti burungnya sudah terbang. Maka sebagian orang Mekah meyakini burung merpati itu sang penolong ya. Sang penolong ya.
Dan sekarang juga sang penolong untuk bikin konten bagus banget. Gunung Merpati sekarang jadi ini view yang paling menyenangkan ya untuk foto atau video. Gunung Merpati sekarang nggak ada yang berani membunuhnya. Di antaranya karena kisah ini. Nah, Surakoh yang kemudian paling yakin walaupun ada Gunung Merpati tetap maju ke mulut gua. Sampai di mulut gua, Surakoh ini yang dalam beberapa keterangan sendirian ketawa terbahak-bahak, Muhammad keluar, kamu sudah tertangkap. Kalau saja Surakoh itu nengok ke bawah dikit aja udah kelihatan kaki Nabi. Tapi tiba-tiba keyakinan Surakoh itu hancur ketika di depannya terlihat ada sarang laba-laba dan warnanya sudah hitam. Gak mungkin ada orang. Kesel sambil ada penyesalan. Saya nggak ikutan. Surakoh mengambil. Ini yang tidak diungkap oleh para ahli sejarah. Mengambil sebongkah batu kira-kira segede kepala orang dewasa, sambil kesal gitu dia lempar ke dalam gua. Sekuat tenaga. Harapannya apa? Kalau yang terdengar suara dek itu kan pasti ada orang, tubuh orang. Tapi kalau tinggi pasti itu apa? Batu. Lempar kecek-kecek. Dan suaranya nyari. Dan ternyata itu kena gigi Nabi Muhammad SAW. Gigi beliau berdarah dari batu itu. Kena gigi beliau pas ketika tersenyum dalam sebuah riwayat. Nah, di situ ada Abu Bakar Siddiq yang sebelumnya itu membersihkan gua dari binatang-binatang buas. Beliau lepas jubah luarnya, disobek-sobek untuk menutupi lubang-lubang agar tidak ada binatang buas. Dan ketika Nabi Muhammad lelap tidur di pangkuan Abu Bakar, ada ular itu menunjukkan lidahnya ditutup oleh Abu Bakar dan tangan Abu Bakar tergigit oleh ular itu, sehingga meneteslah air mata Abu Bakar tepat di pipi Rasul dan kemudian Rasul terbangun dari istirahatnya. Turunlah ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Itulah sekilas, begitu dramatis ya. Ada yang lebih hebat lagi, seorang perempuan sedang hamil 8 bulan, namanya Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, yang tinggal kira-kira di kawasan Misfalah, 7 kilo jalan ke Gua Sur, dan naik dalam keadaan hamil tiap malam, yang disebut dengan Qatai, 2 gamis, 2 abaya beliau itu yang luar disobek, dibuat untuk apa, kayak semacam panjat tebing gitu loh, mendaki gunung itu. Bayangkan. Maka kemudian Asma mendapat kehormatan dimakamkan di samping Khadijah di Maklah. Asma binti Abu Bakar. Sedemikian dramatis peristiwa hijrahnya Rasul itu. Tiap malam beliau mengantarkan makanan. Risikonya apa? Jatuh terpleset. Beliau sudah hamil. Ada lagi Abdullah bin Abu Bakar yang di depan mulut gua itu sebelum naik ke Gua Sur itu mengembalakan kambing untuk diperas susunya 3 hari dikirimkan. Luar biasa. Sementara Abu Bakar menemani Rasulullah dengan sangat setia, dan setiap mau keluar itu Abu Bakar seperti orang yang maaf ya, salah tingkah di depan Nabi tiba-tiba, di samping Nabi. Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Kata Rasulullah. Ini diriwayatkan bahkan, mohon maaf, orang-orang Syiah yang katanya benci Abu Bakar pun mengutip hadis ini. Jadi ada sahabat yang luar biasa loyalitasnya, dedikasinya pada Rasulullah. Ketika Rasulullah terjepit, Rasulullah dalam kondisi sangat terdesak, beliau setia. Ini nggak cuma yang mau enaknya saja. Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasul, kalau saja ada panah yang menghujam atau tombak, biar aku duluan yang kena. Dahsyatnya pengorbanan sahabat. Sampai akhirnya dalam peristiwa pembayatan Abu Bakar ini dikenang bahwa Abu Bakar lah yang memang punya jasa begitu besar sehingga akhirnya dituduh sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ini singkat peristiwa hijrah. Nah, demikian dramatis bahkan taruhannya nyawa. Mungkin kita bertanya-tanya Bapak Ibu ya, kenapa Nabi Muhammad gak minta bantuan malaikat? Bahkan ketika ke Taif pun dilempar-lempar, itu malaikat nawarin, ya Rasul, kalau saja engkau izinkan dan engkau berkenan, biar orang-orang Taif saya lempar dengan gunung ini.
Kira-kira kalau kita yang ditawarin itu, ada orang ngeselin kita, jengkelin kita, bikin kita, kadang-kadang sampai sakit hati. Ada yang nawarin, mau nggak itu saya habisi? Kira-kira apa jawaban kita? Berarti kita belum umat Nabi ya. Jangankan itu, kalau perlu kita suruh orang ya matikan CCTV ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa hijrah tidak melibatkan misalnya? Jadi satu-satunya peristiwa yang agak sedikit gaib gitu ya, tadi pas Nabi mengambil debu itu. Selebihnya Nabi Muhammad alamiah. Jadi Nabi jalan 12 hari, Nabi bersembunyi di gua, Nabi mendapatkan serangan dan seterusnya. Kenapa Nabi nggak bilang, wahai Jibril, bawa aku seperti ketika aku Isra Mi'raj pakai buraq? Nabi nggak kayak gitu. Kenapa Nabi tidak meminta bantuan, misalnya Mikail yang mengendalikan udara, mengendalikan hujan? Nabi tidak meminta tolong misalnya malaikat yang menguasai gunung, yang menguasai angin topan, tidak. Tapi alamnya. Ini sebuah pelajaran bahwa hijrah itu akan dialami juga oleh umat-umat Nabi. Nah, makanya hari ini yang kita bahas adalah betapa hijrah ini dijadikan sebagai momentum pergantian tahun Islam, karena hijrah ini kita harus teladani. Nah, kita masuk ke yang kita akan bahas. Hijrah ini terjadi ketika seseorang mengalami gangguan keimanan. Maka dalam Al-Quran silakan dibuka surah At-Taubah ya, surah ke-9, tepatnya ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Di sini ada 3 kata kerja aktif yang enggak terpisahkan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Amanu wa hajaru wa jahadu. Iman, hijrah, jihad. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Iman, yakin, percaya. Jadi orang kalau sudah percaya, kalau sudah yakin, kalau sudah mengakui dia adalah sebuah kebenaran, dia harus hijrah dari keyakinannya sebelumnya. Iman, orang kalau sudah yakin dengan Islam, misalnya dalam agama tersebut dengan hidayah, dia harus tinggalkan masa lalunya, hijrah, pindah. Hijrah itu kalau dalam bahasa kita mungkin move on. Nah, cuma ada 2 dimensi hijrah. Satu dimensi waktu, kemarin ke hari ini ke esok, pagi ini ke siang, itu dimensi waktu. Ada yang dari dimensi tempat. Nabi Muhammad itu hijrahnya dimensinya waktu dan tempat. Dari Makkah, Madinah hijrah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks keseharian kita apa? Ketika Bapak Ibu misalnya ya, mohon maaf, sekarang bekerja di tempat ini, memilih NRA Group sebagai tempat untuk menjadikan tempat bekerja, mencari nafkah, menjadikan ladang amal. Maka begitu kita yakin, kita punya sebuah keyakinan, tempat ini berkah, tempat ini memberikan saya kesempatan beribadah, berkhidmat agar amal saya move on dari tempat sebelumnya. Nggak usah sebut-sebut. Ya, mohon maaf, di tempat saya, di pesantren yang saya diamari menjadi ketuanya, kalau ada orang tanpa saya tanya, mungkin dan banding-bandingin tempat dengan sebelumnya, dan itu konotasi negatif, saya bilang ini ya gentle. Kembali kamu ke tempat kamu yang lama, saya bilang. Orang-orang kafir begitu pindah ke Islam. Contoh, saya Khalid bin Walid. Sebelum dapat hidayah, beliau musuh umat Islam. Bahkan peperangan ketika Khalid bin Walid menjadi panglima selalu menang, termasuk perang Uhud. Tapi begitu masuk Islam, pindah.
tinggalkan agama nenek moyang. Umar bin Khattab membenci Islam. Mungkin bahasa kita Umar bin Khattab sekarang itu mungkin ya serupa dengan preman gitu mungkin, atau mungkin residivis, membunuh, bahkan anaknya jadi bunuh. Anaknya, tahu kita Umar ya, yang ketika mau berangkat perang istrinya hamil, pesan kalau di kandungan lahir laki-laki rawat, kalau perempuan bunuh. Kira-kira gitulah kalau bahasa kita. Sesadis apa orangnya? Anaknya suruh bunuh darah daging karena malu perempuan itu saat itu. Gak bisa diajak perang. Begitu lahir, istri mana yang tega anaknya dibunuh? Umar belum datang. Kan dulu kalau perang itu bertahun-tahun. Umar hobinya perang pedang. Istrinya kemudian punya inisiatif, anaknya dipakai pakaian laki-laki. Mainnya pedang-pedangan, tombak-tombakan, kuda-kuda gitu kan. Umar datang bangga, "Hada Umair." Ini Umar junior katanya. Suatu ketika ada latih pedang-pedangan, pengen pipis anaknya. Pas pipis kan kelihatan, wah kok nggak ada pedangnya ini, kira-kira gitu kan. Langsung gal, ada pasir tanah panas, tendang anaknya, injak, belum puas, lemparin batu, timbun dengan panas, belum puas, ambil tombak sampai mengucur darah segar. Umar, dan setiap lewati tempat itu Umar selalu menangis. Tapi begitu hijrah, pindah. Jadi hijrah itu artinya move on, pindah. Atau berumah tangga, mohon maaf, kita kadang-kadang berumah tangga ya, mengikat janji suci dengan seseorang yang menjadi pasangan hidup kita. Jangan sebut-sebut mantan masa lalu, jangan. Itu namanya nggak move on. Atau ya sebelum berumah tangga tahapannya apa misalnya ya, lagi deket sama orang ya, atau lagi apa, ta'aruf, atau lagi pacar, atau lagi apa. Begitu kita sudah punya, udah pindah selesai. Mau pindah profesi, pindah tempat kerja, pindah apa. Jangan menyebutnya untuk membanding-bandingkan, kecuali menyebut untuk sekedar mencari positifnya. Di sana kemarin gini. Nabi Muhammad juga pernah menyebut Khadijah yang wafat di depan Aisyah, tapi bukan berarti nggak move on gitu. Apalagi kalau misalnya rumah saya sering ya mendapatkan aduan itu konflik rumah tangga ini setelah ada grup-grup alumni reuni gitu lah. Habis reunian pulang ribut lah suami istri, membandingkan apa, wah coba kalau dulu ada, geger akhirnya sampai handphone jadi pakai password macam-macam gara-gara itu. Nggak hijrah namanya. Kau udah lepas dari yang dulu, sudah hijrah dengan yang ini, kira-kira kayak gitu. Makanya suka ada pepatah ya, di balik laki-laki yang sukses sering ada mantan yang menyesalan gitu. Penyesalan itu kalau diekspresikan merusak rumah tangga orang. Ini dalam konteks kerja. Makanya saya bilang hijrah itu kita harus teladani. Nabi Muhammad begitu pindah ke Madinah, lupakan Mekah sementara waktu. Balik hanya untuk Fathul Makkah ketika itu. Udah tinggalkan. Orang-orang kafir yang dapat hidayah masuk Islam, lupakan, bahkan penuh serang itu lawan zaman dahulu. Demikian pula kalau kita lihat orang-orang yang non-muslim kemudian menjadi muslim, itu udah tinggalkan agama masa lalunya, hijrah, pindah, move on. Nah, hijrah yang sejati itu al-muhajiru man hajaru amma nahallah. Kita suka menyebut dengan taubah. Nah, makanya sekarang ada fenomena-fenomena baru, artis-artis hijrah, orang-orang hijrah. Tapi yang saya sayangkan hijrahnya hanya sebatas penampilan, yang buka aurat jadi tutup aurat, yang ini nggak ada jadi ada. Tapi perilaku masih belum, masih suka mencaci, medsos masih suka membuli orang, itu belum hijrah. Hijrah, pindah, sudah. Nah, bagaimana cara pindah? Contoh misalnya, dulu malas, hijrah, jadi rajin. Dulu pelit, hijrah, menjadi dermawan. Dulu judes kan, jadi ramah, santun, itu kan hijrah itu. Dulu perhitungan banget, apa sekarang menjadi ikhlas terus. Dulu lelet, terlambat, suka ngaret, sekarang disiplin, itu namanya hijrah.
Lupakan. Untuk bisa hijrah, tinggalkan apapun yang memungkinkan kita kembali. Yaitu fajtanibuhu, jauhi. Saya mau ambil contoh sederhana misalnya. Kenapa dalam Al-Quran kalau bicara tentang khamr atau drugs, narkoba, itu ayatnya apa? Fajtanibuhu, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr, judi, apa namanya, pengundi nasib, itulah amal syaitan. Jauhi, fajtanibuhu. Fajtanibuhu itu dalam makna hijrah. Makanya treatment yang paling efektif untuk pengguna drugs apa? Jauhkan dari komunitasnya. Ada orang biasa ngedrugs gara-gara sering ke kafe, sering ke nightclub, sering ke diskotik, sering ke tempat-tempat yang ya, hingar-bingar gitu. Ketika dia hijrah sudah nggak pakai, jangan ke situ lagi. Itu namanya hijrah. Ibu-ibu sering gosip, ngomong yang nggak perlu, berita tentang hal-hal yang penuh dengan ghibah. Kalau mau hijrah, tinggalkan orang-orang yang memungkinkan kita jadi terbawa ghibah lagi. Itu namanya hijrah, pindah. Ini ada orang pengen nggak pakai drugs, pengen nggak nyabu, pengen nggak narkoba, tapi teman bergaulnya masih itu lagi. Makanya menurut saya, mohon maaf ini agak sedikit ekstrim ya, kalau punya WhatsApp group atau media sosial yang lain lah, tapi masih ngomongin kira-kira menambah dosa kita, hijrah apa? Keluar. Jangan kita di situ tapi ngedumel. Termasuk misalnya kita kerja di tempat ini, digaji oleh tempat ini, kita beramal tempat ini, tapi ngomongin tempat ini, itu namanya nggak gentle. Keluar, hijrah, cari yang lebih nyaman. Tapi nunggu dulu yang dapet, itu namanya cemeng. Kalau menurut saya, ya dulu saya berada di tempat yang menurut sebagian orang itu sangat bonafit saya mengajar. Tapi ketika saya nggak nyaman, ketika saya sudah mulai gagasan, ide, usulan saya itu dimentahkan, saya ngasih dimentok, ya sudah, saya resign. Gentle. Ya saya pasti nggak tergoda ya. Mohon maaf, saya sekedar untuk tahadud di nikmah ya. Saya 10 tahun mengajar di UI, tapi ketika saya berangkat umroh dan beberapa kali berangkat haji ditegur oleh sudah, saya tahu diri, saya pilih ini. Atau ketika saya di Al-Izhar 13 tahun, persis seperti zaman Nabi di Mekah, tempat yang sebagian orang itu nyaman, tapi ketika kita nggak merdeka, nggak bebas, ya sudah pindah. Jangan kita ngomong sesuatu yang kita nggak nyaman, tapi tetap di sini. Makanya dalam Islam, mohon maaf, ketika ada orang-orang yang harus berpisah dengan pasangannya misalnya, kenapa Islam itu membolehkan, walaupun itu mengguncang aras Tuhan? Al-ghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal tapi dibenci Allah itu adalah divorce, cerai atau firaq. Itu menunjukkan betapa itu diperbolehkan, walaupun Allah murka, tapi diperbolehkan, nggak dilarang. Karena apa? Ya mohon maaf, ya istri atau pasangan tiap hari temani digaul tapi direcehkan, ya udah pindah, tinggalkan. Pindah ya, bukan buka cabang, pindah. Jangan malah buat pelarian gitu. Dan seterusnya. Ini yang saya sebutkan, kenapa tahun Islam disebut tahun Hijriyah? Karena hijrah itu bisa kita teladani. Anda nggak nyaman dengan yang ini, ya udah pindah. Jangan nggak nyaman tapi di situ-situ juga. Apa namanya itu? Udah nggak nyaman, nambah dosa. Menurut saya udah dosa kita benar bertambah lagi. Dan itu sering kita temukan pada para politisi. Ini tapi diejek-ejek sendiri, ya sudah, kalau nggak keluar. Hijrah. Dan ayat berikutnya apa? Setelah hijrah, wajahadu. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu. Jihad itu artinya apa? Berjuang. Nah, yang ini yang kita belum lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, kalau kita sudah hijrah, kita harus berjuang. Juang itu apa artinya? Berjuang itu kalau Anda buka kamus ya, jahadu itu satu akar kata dengan kata
juhdun. Juhdun itu artinya bersungguh-sungguh, jahada. Di Quran ada ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh berjuang. Nah, ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik dapat hidayah dan dia beriman. Setelah beriman, hijrah menjadi muslim sejati, menjadi muslim paripurna. Dia bersungguh-sungguh dengan kemuslimannya, biar nggak kembali ke kekafirannya. Kira-kira gitu. Kalau kita awalnya nganggur, nggak ada pekerjaan, atau kerjanya nggak tetap, atau nggak jelas penghasilan, kemudian kita percaya di sebuah lembaga, kita hijrah ke lembaga itu, hijrah dari menganggurnya, kemudian apa? Jahadu, bersungguh-sungguh untuk tempat yang kita sudah hijrah ini. Bersungguh-sungguh itu artinya ya kita berdedikasi, kita loyal, kita serius, kinerja kita tinggi, produktivitas tinggi. Itu namanya kita bersungguh-sungguh. Jangan sudah hijrah kemudian nggak bersungguh-sungguh, peluang baliknya tinggi. Ketika orang kafir, musyrik, kemudian masuk Islam, dan dalam Islamnya dia nggak bersungguh-sungguh, maka sangat besar kemungkinan dia akan balik lagi. Kenapa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Nah, tadi saya katakan, ketika ada orang misalnya kena narkoba, kemudian sudah didetoksifikasi, sudah direhabilitasi, dia sembuh, hijrah dia, tinggalkan komunitasnya, tinggalkan bandar, tinggalkan teman-teman yang bisa bawa ke sana. Habis itu apa? Bersungguh-sungguh. Itu namanya jihad. Memang dulu jihad identik dengan perang. Jihad itu artinya berjuang, karena lawan kita itu bersenjata, namanya ghazwul ashkar. Sekarang perang nggak dengan orang luar, dengan diri sendiri perang itu. Makanya pulang dari perang Badar, Nabi bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari perang yang kecil dan kita segera menuju jihadil akbar, perang yang besar. Sahabat yang tadinya leleh istirahat kaget bangun, "Ya Rasul, medan Badar begitu dahsyat, banyak korban bergelimpangan, kita sudah habis-habisan logistik. Tapi baginda bilang ini perang kecil. Perang apa lagi yang besar itu?" Jihadul akbar wa jihadun nafs, perang melawan diri sendiri. Itu yang paling berat. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan subuh. Lagi selimutan, udara dingin, harus bangun, itu perang. Aduh, Jumat pagi ngaji, macet lagi. Belum nih, perang perang dalam diri itu. Libur-libur harus ngurusin visa, ngumpulin paspor. Orang lain pada kemana-mana, perang di situ. Hijrah kan, harus sungguh-sungguh kalau sudah hijrah. Bapak Ibu jangan dikira para kami yang diamanai pemimpin ini nggak perang semua. Perang tiap hari. Dan peperangan itu baru kita menangkan. Lihat ayat yang terakhir. Kalau kita bisa tadi sungguh-sungguh, maka ayat berikutnya apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Perang itu dengan modal harta, finansial, wa anfusihim, dan jiwa kalau perlu. Nah, jiwa di sini adalah bukan cuma nyawa, tapi apa? Pribadi kita. Jiwa itu satu kata dengan kata nafs. Maka jihadun nafs itu perang melawan diri sendiri. Jiwa sendiri diri. Lihat ayatnya, wa anfusihim. Jadi perang melawan ego, perang melawan gengsi, perang melawan rasa serba salah, perang melawan kemalasan, perang melawan perhitungan. Perang-perang itu tiap saat, bukan tiap momen Muharram, tiap detik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Makanya manusia itu harus punya jiwa pejuang. Dalam Quran banyak sekali perintah wasabiqu wasari'u, berlomba-lomba, bersegera. Itu adalah perjuangan. Karena memang kita ini terlahir dari hasil perjuangan. Ada Bu Dokter nggak? Ada yang dulu dari biologi jurusan. Jadi ketika seseorang itu melakukan hubungan biologis, itu kan sperma itu sekian berapa ribu Pak ya? Saya nggak lupa saya. Berapa ribu sperma itu, sel sperma itu yang berjuang
untuk bisa menemukan ovum, sel telur, dan dibuai itulah kita. Kita ini hasil perjuangan. Sekian, yang lain sudah tereliminasi itu, enggak jadi kita. Makanya hidup ini berjuang, setiap kali berjuang. Habis ini berjuang, nanti pulang berjuang melawan kemacetan, di rumah berjuang ngadepin pasangan hidup, besok berjuang dan nggak pernah selesai berjuang. Sampai kapan? Sampai inna lillahi. Nah itu Allah janjikan a'dhamu darajatan 'indallah, orang sepertilah yang mendapatkan derajat yang tinggi, wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang menang. Lihat surat At-Taubah ayat 20. Orang yang menang itu orang yang menang dalam perjuangan tadi. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ini akhirnya apa? Bisa mendapatkan kemenangan sampai di Madinah. Apakah berhenti di Madinah perjuangan? Oh enggak, justru peperangan itu masih ada. Peperangan mempertahankan diri, peperangan melindungi diri dari serangan musuh, peperangan membela kaum yang lemah, terus masih ada. Nah sekarang Bapak Ibu, perangnya bukan lagi perang fisik, nggak angkat senjata. Apa yang kita perangi? Ada yang menyebutkan sekarang itu kira perang image, Pak. Perang citra. Saya sering bilang gini, dulu ketika Belanda, Jepang menyerang kita dengan senjata, dengan meriam, dengan tembak, dengan pisau, kita lawan. Nah sekarang mereka menyerang kita dengan apa? Image. Islam identik dengan radikalisme, terorisme, sadis. Lawan itu, perang. Bagaimana ngelawannya? Tunjukkan Islam itu ramah. Mereka udah kalah itu. Islam itu santun, Islam itu cinta damai, Islam menebarkan kasih sayang. Itu cara kita melawan. Islam dituduh agama yang jorok, kumuh, kotor. Mohon maaf, salah satu riset yang saya lakukan ya sebelum saya buka pesantren itu, beberapa orang tua itu males nyekolahin anak ke pesantren karena pesantren itu identik dengan kudisan jorok. Perang kita, lawan, bikin pesantren yang mewah, misalnya asri, pesantren yang higienis, bersih, rapi, teratur. Itu cara kita melawan. Islam itu identik dengan apa? Jam karet, gak disiplin, molor. Lawan, tunjukkan Islam itu disiplin, tepat waktu. Itu perang kita sekarang. Begitu kita sudah menyatakan hijrah, maka banyak sekali PR kita. Kita harus perang melawan seperti itu. Dan itulah yang disebut dengan a'zamu darajah indallah, orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya momen tahun baru Hijriah, momen bulan Muharram ini, yuk semangat hijrah kita perbaharui. Kalau kita sudah menyatakan kita Islam, yuk kita sungguh-sungguh berislam. Kita menyatakan beriman, yuk sungguh-sungguh jadi orang beriman. Kita menyatakan sebagai karyawan NRA Group, yuk bersungguh-sungguh kita di tempat hijrah kita ini. Ya, sebelumnya kan kita tempat lain hijrah. Kalau di sini sudah nggak nyaman, di sini sudah nggak terfasilitasi dengan baik, di sini ide gagasan nggak ditampung, di sini nambah dosa, hijrah. Jangan ada di sini. Dan kalau sudah hijrah di tempat lain, jangan gitu terus. Dan itulah sekarang generasi X dan generasi Y, itu kayak gitu tuh. Kalau bahasa Jawa itu orang namanya lenjeh, bahasa Indonesianya apa ya? Orang Jawa nggak apa ya? Apa bahasa apa Pak Dugi bahasa Indonesianya? Lenjeh itu artinya senang coba-coba. Di sini nggak ini lagi, akhirnya apa ya? Nggak dapat tempat. Tekuni yang ada. Apapun kalau ditekuni jadi gitu. Jadi sekarang masih banyak tuh kalau anak-anak sekolah itu mau jadi apa itu pindah-pindah. Hari ini mau jadi apa? Saya pernah jadi apa? Dokter. Kenapa? Enak gitu. Enggak tentara. Kalau tentara kayak gini ujung-ujungnya apa? Kemarin tanya jadi apa? Jadi YouTuber. Jauh banget ya. Kenapa? Cuma sekali konten dapat sekian. Itu namanya nggak punya prinsip. Nah, oleh karenanya Nabi mengajarkan hijrah punya prinsip. Begitu Mekah walaupun tempat lahir beliau itu adalah
apa istilahnya, tanah tumpah darah beliau. Mekah itu kiblat, Mekah itu Baitullah. Beliau tinggalkan kira-kira gitu, menuju ke tempat yang lebih menjamin masa depan Islam, yaitu Madinah. Itu hijrah namanya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, semangat hijrah di awal tahun baru Hijriah, di Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani semangat hijrah, spirit berpindah, move on dari tempat yang gak nyaman menjadi yang lebih nyaman. Semoga tahun baru 1444 Hijriah ini, kita yang tadinya malas hijrah menjadi semakin rajin. Amin. Kalau ada rezeki kita yang tadinya agak seret-seret, mudah-mudahan semakin lancar, semakin berkah. Tadi yang suka cemberut, cembetut, judes, mudah-mudahan semakin riang gembira. Rumah tangga yang tadinya penuh dengan ya mungkin sedikit ujian, cobaan, kemelut, kelabu, mendung, macam-macam, besok mudah-mudahan lebih bersinar, bercahaya, lebih sumringah, lebih harmonis lagi ya. Persahabatan yang kira-kira masih agak sedikit ya krusial, ada konflik, mudah-mudahan lebih damai, lebih rukun, lebih bersahabat dan seterusnya. Insya Allah tahun baru ini tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah.